Halo semuanya, kembali lagi di Kisah Indah. Kali ini ada sebuah kisah indah tentang pengorbanan seorang ayah. Di sebuah desa yang damai hiduplah seorang pria bernama Pak Bimo bersama putri semata wayangnya Sinta. Istrinya telah meninggal saat Sinta baru berusia 3 tahun, sehingga sejak saat itu Pak Bimo mengambil alih perannya sebagai ayah sekaligus ibu bagi Sinta. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Pak Bimo selalu memastikan bahwa Sinta tumbuh dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Pak Bimo adalah seorang buruh bangunan yang bekerja keras setiap hari untuk menghidupi mereka berdua. Dengan penghasilan yang pas-pasan, ia berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan Sinta, mulai dari biaya sekolah hingga kebutuhan sehari-hari. Bagi Pak Bimo, tidak ada yang lebih berharga dari senyum putrinya. Setiap kali melihat Sinta bahagia, rasa lelahnya seolah hilang. Sinta tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan berbakat. Ia sangat menyukai seni lukis dan seringkali meluangkan waktu untuk melukis pemandangan alam atau hal-hal yang menarik perhatiannya. Namun, ada satu mimpi besar yang selalu ia simpan dalam hatinya. Sinta ingin melanjutkan pendidikan seni ke sekolah seni ternama di kota besar. Ia ingin menjadi pelukis profesional, mengejar cita-cita yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Suatu ketika Sinta berusia 17 tahun, sebuah kabar mengembirakan datang. Ia diterima di salah satu akademi seni bergengsi di ibu kota. Sinta sangat senang. Ia merasa mimpinya sudah di depan mata. Namun, kebahagiaan itu segera berganti dengan kekhawatirannya ketika ia menyadari bahwa biaya pendidikan di akademi tersebut sangatlah mahal. Sinta tahu ayahnya yang tidak memiliki uang sebanyak itu. Meski Pak Bimo selalu bekerja keras, penghasilannya sebagai buruh bangunan tentu tidak cukup untuk membiayai sekolah tersebut. Melihat kecemasan di wajah putrinya, Pak Bimo merasa hatinya tersayat. Ia tahu betapa besar keinginan Sinta untuk melanjutkan pendidikan di akademi tersebut. Dan Pak Bimo tidak bisa membiarkan mimpinya hancur. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu menemukan cara untuk membiayai sekolah Sinta. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Sinta, Pak Bimo pergi ke berbagai tempat untuk mencari pekerjaan tambahan. Ia mengambil pekerjaan apa saja yang bisa ia lakukan, dari mengangkat barang di pasar hingga menjadi tukang kebun di rumah-rumah mewah. Tidak peduli betapa melelahkannya, Pak Bimo terus bekerja tanpa henti. Ia bahkan mengurangi waktu istirahatnya agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Namun, meski Pak Bimo terus bekerja keras siang dan malam, uang yang terkumpul tetap tidak cukup. Ia mulai putus asa. Suatu hari, ketika ia sedang bekerja di sebuah proyek bangunan, Pak Bimo mendengar seorang temannya berbicara tentang seseorang yang menjual tanahnya untuk mendapatkan uang. Mendengar hal itu, sebuah ide muncul di benaknya. Ia memiliki sebidang tanah kecil di kampung halamannya, tanah warisan dari orang tuanya. Meski tanah itu adalah salah satu peninggalan keluarganya,
Pak Bimo tidak ragu untuk menjualnya demi masa depan Sinta. Dengan cepat, Pak Bimo menjual tanah tersebut dan mendapatkan uang yang cukup untuk membiayai pendidikan Sinta selama beberapa tahun ke depan. Saat Sinta pulang dari sekolah hari itu, Pak Bimo memberikan kabar baik bahwa semua pembiayaan pendidikannya sudah diurus. Sinta pun terkejut dan tidak percaya. Ia tahu betapa sulitnya hidup mereka. "Ayah, dari mana uang sebanyak itu?" tanya Sinta kebingungan. Namun, Pak Bimo hanya tersenyum dan berkata, "Yang penting, kamu bisa mengejar mimpimu, nak. Ayah sudah mengurus semuanya." Sinta sangat bahagia dan berasa bersyukur, meski di dalam hatinya masih tersimpan pertanyaan tentang dari mana ayahnya mendapatkan uang tersebut. Ia tidak pernah menyadari bahwa ayahnya telah menjual salah satu harta berharga yang dimilikinya untuk masa depannya. Tahun demi tahun berlalu, dan Sinta berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan prestasi gemilang. Ia mulai dikenal sebagai pelukis muda berbakat. Lukisan-lukisannya mulai dipamerkan di galeri seni, dan namanya semakin dikenal di kalangan seniman. Setiap kali Sinta melihat kesuksesannya, ia selalu teringat pengorbanan ayahnya. Namun, ia tidak tahu sejauh apa pengorbanan ayahnya itu. Ketika suatu hari, Pak Bimo terjatuh sakit. Sinta menemukan sebuah dokumen di dalam laci meja kerja ayahnya. Dokumen itu adalah surat jual beli tanah, dan di sana tertulis bahwa ayahnya telah menjual tanah warisan keluarga mereka beberapa tahun yang lalu. Sinta terkejut dan hatinya hancur mengetahui bahwa ayahnya telah menjual satu-satunya peninggalan keluarga demi membiayai pendidikannya. Air matanya tak terbendung. Ia merasa begitu bersalah karena tidak pernah menyadari betapa besar pengorbanan yang dilakukan ayahnya. Sinta menemui ayahnya yang terbaring lemah di rumah sakit. Dengan suara berkata, "Ayah, kenapa ayah tidak pernah memberitahuku? Kenapa ayah harus menjual tanah itu?" kata Sinta sambil menangis. Pak Bimo tersenyum lembut meski tubuhnya lemah. "Sinta, kamu adalah kebanggaanku. Tanah itu tidak ada artinya dibandingkan dengan masa depanmu. Selama kamu bisa meraih mimpimu, ayah tidak pernah menyesali apapun yang ayah lakukan," ucap Pak Bimo. Sinta menangis, memeluk ayahnya dengan erat. Ia merasa begitu bersyukur memiliki ayah seperti Pak Bimo, seorang pria yang rela mengorbankan segalanya demi masa depan putrinya. Sejak saat itu, Sinta berjanji dalam hatinya bahwa ia akan selalu menjaga ayahnya dan membalas semua cinta serta pengorbanan yang telah ayahnya berikan. Setiap kali ia memegang kuas untuk melukis, Sinta selalu mengingat bahwa setiap goresan di kanvas itu adalah bentuk pengorbanan ayahnya. Ia pun selalu bersyukur karena mempunyai ayah yang sangat hebat. Nah, ini dia kisah pengorbanan seorang ayah. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang telah menonton channel ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih.